lahir agama Kristen dan Islam meluruskan itu sebenarnya logika yang gimana gitu ya, yang saya rasa itu logikanya nggak ada pas-pasnya gitu. Karena ini tokoh ini berbeda, saya nggak pernah menganggap kedua tokoh ini sama gitu. Karena nggak bisa dilogikakan ini sama, ceritanya apanya pun berbeda. Kalau mirip iya, tapi kalau sama enggak. Jadi kalau sesuatu yang memiliki lebih dari satu perbedaan, kalau menurut logika ya, ini Saudara Juma kan sering mengatakan akal. Kalau dia memang memakai akal, maka dia mengatakan kedua tokoh ini pasti berbeda. Sekarang saya tanya Juma, apakah menurut saudara ini Yesus dan Isa sama? Isa itu adalah satu-satunya nabi yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, membawa hikmat Injil kepada Bani Israel. Kalau Anda mengatakan ada juga tokoh di Kristen yang datang di tengah-tengah Bani Israel bawa juga Injil, namanya Yesus, berarti sama. Masalahnya gini saudara, jangankan antara Nabi Isa dengan Yesus, antara Yesus dengan Kristus aja berbeda di dalam Bible. Yesus tidak mengenal kemudian orang Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan apakah sama, kalau dia datang mengajarkan hikmat Injil untuk Bani Israel tok, maka sama. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sama. Tetapi kalau Yesus Kristus yang makhluk roh yang datang kepada Paulus itu beda dong. Beda. Beda itu. Karena di Kristen itu, karena di dalam Bible itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah nabi dan Yesus yang adalah dewa yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen. Pahami itu, camkan itu baik-baik. Saya maklumi pemikiran Anda karena kan Anda memang nggak memahami Alkitab ya. Wajar Anda berbicara seperti itu. Maksud saya gini loh, ketika Anda menyatakan itu sama, sedangkan ini kan ceritanya berbeda nih. Coba sebutkan kesamaan antara Yesus dan Isa. Itu dulu, lahirnya di mana, nama ibunya siapa, terus jalan hidupnya bagaimana. Coba Anda ceritakan di mana kesamaannya. Oke, baik. Al-Quran saya mengatakan in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi kami ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, jika aku pernah mengatakan sembahlah aku, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah ya Tuhan yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Itu kata Nabi Isa. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Al-Quran mengatakan Nabi Isa ketika mengajarkan ajarannya kepada umatnya Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi selama aku bersama dengan mereka. Selama aku ada di tengah-tengah mereka, aku menjadi saksi. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi yang datang ke Al-Quran, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah persaksian Tuhan pencipta alam semesta yang mengetahui apa yang terjadi. Sedangkan kitabmu itu adalah kesaksian-kesaksian orang yang tidak diketahui satupun siapa namanya. Lukas menulis dari kesaksian orang yang tidak diketahui siapa namanya. Markus menulis dari kesaksian yang tidak diketahui siapa namanya. Lukas, Markus, Matius, semuanya tidak ada yang hadir pada saat kejadian, termasuk Paulus. Tapi Allah, Tuhanku, wa anta ala kulli syai'in syahida. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, yang menyaksikan apa yang terjadi terhadap nabimu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Allah kami maha menyaksikan. Itu adalah patokan. Jadi kalau Anda membawa data dari Bible yang datang dari barat itu entah dari mana informasinya, itu adalah derita Anda. Anda ingin menabrakkan firman Tuhan dengan wartawan, berita dari wartawan, surat kabar robek. Ya tidak seimbang dong. Tidak seimbang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak melakukan penyelidikan. Lukas penyelidikan. Siapa sumbernya? Nabi Muhammad sumbernya Roh Kudus. Dari Allah melalui Roh Kudus, lantas ke dia. Kalau Lukas dari mana dia terima informasi itu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini
ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Membaca Lukas dan membaca surah Maryam, ini antara wahyu sang pencipta dengan tulisan seorang wartawan kok mirip gitu. Jadi kok bisa sang pencipta memiripkan cerita dengan yang ditulis oleh sang wartawan. Jadi ini kan secara tidak langsung ini menurunkan derajat sang pencipta sendiri. Karena kenapa? Tulisannya mirip tulisan wartawan. Gitu. Ini agak aneh sebenarnya. Ini saudara-saudara muslim gak bisa menjelaskan. Sementara tulisan wartawan itu di luar wahyu sang pencipta. Jadi yang nyontek siapa, yang lihat siapa, itu kita nggak mengerti ya. Jadi situ logika saya nggak jalan. Ini yang mana sang pencipta, yang mana wartawan gitu loh. Makanya saya agak aneh. Ya silakan. Oke, saya jawab. Al-Quranul Karim kemudian menyatakan begini dalam surah Al-Baqarah ayat 78-79 bahwa ada orang yang menuliskan kemudian kitab berdasarkan angan-angan dan duga-menduga. Ini Al-Quran saya menjelaskan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya ada kesamaan, Anda yang menyamakan, bukan kami umat Islam. Wartawan Anda menuliskan seperti itu, kenapa? Karena dia mengumpulkan data. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Jelas dalam kitab Anda bahwasanya mereka melakukan penulisan-penulisan atas berdasar kepada kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenali siapa orangnya. Itu dulu, dan Anda sudah mengakui itu adalah wartawan. Coba Anda lihat. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Kemudian Matius ditulis tahun 66. Kemudian kitab Petrus ditulis tahun 81. Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Lukas ditulis tahun 62. Kemudian kitab Wahyu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Kejadian perkara itu terjadi antara tahun pertama sampai tahun 33 Masehi. Oke? Sedangkan Tuhan saya yang maha menyaksikan itu tidak perlu waktu, tidak perlu kemudian dia digiring oleh detik, menit, jam dan seterusnya. Nggak perlu. Tuhan saya maha menyaksikan. Dan itu diuraikan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada kesamaan, justru harusnya Anda takjub. Nabiku Nabi Muhammad hidup di abad ke-7, tidak pernah membaca buku, tidak pernah baca Lukas, Markus, Matius. Tapi kenapa diuraikan secara detail seperti itu kemudian? Ada dia menulis sebuah buku, ada dia membaca sebuah buku, sebelum dia menguraikan, menyampaikan Al-Quran, ada dia baca terlebih dahulu. Ada dia berkongko-kongko dengan orang-orang, dia berkongko dengan sahabatnya, nggak ada. Dia belum ada sahabat, dia sudah menerima wahyu. Itu yang perlu Anda pahami. Sahabat hanya menerima hafalan dan tulisan dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lukas menuliskan catatan-catatan tentang peristiwa yang terjadi di antara mereka dari kesaksian-kesaksian orang. Begitu juga Paulus, begitu juga Markus, begitu juga penulis Matius dan penulis Yohanes. Mereka semua bukan saksi hidup. Sedangkan pencipta langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala adalah saksi yang maha hidup. Kalaupun Anda mengatakan ada kesamaan, saya katakan ente eleheng ente. Saya tidak mengerti, saya tidak pernah membaca, saya tidak pernah melihat kitab Anda di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima sampai abad ke-21. Yang saya tahu, Lembaga Bible Indonesia berdiri tahun 1954. Al-Quran saya ada di abad ke-7. Lebih duluan Al-Quran saya curiga Lembaga Bible Indonesia justru yang nikung-nikung Al-Quranul Karim. Tunjukkan saya Al-Quranmu, Biblemu yang abad 6. Mana? Tunjukkan. Bahwa di abad 6 memang sama terjemahannya dengan yang abad sekarang ini. Ada nggak? Nggak ada. Jangan-jangan Lembaga Bible Indonesia meniru terjemahan Al-Quran. Lembaga Anda ada di tahun 1954, diresmikan tahun 72.
Saya yakin Al-Quran saya lebih dulu. Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Kristen masuk ke Indonesia abad ke-berapa? Abad ke-16. Duluan mana? Selisih berapa tahun? Selisih 800 tahun lebih dulu Islam masuk ke Indonesia. Lembaga Anda dibuat kapan? Lembaga Anda dibuat tahun 1972 dan seterusnya. Itu berapa selisih tahun berapa itu? Dari tahun 800 ke tahun 1900 berapa selisih tahun? 1100 tahun Al-Quran lebih dulu memijakkan kakinya di Nusantara ini, baru masuk Belanda membawa Bible. Dan yang ada di hadapan saudara, yang Anda rangkul, tapi Anda beli, tapi Anda nggak pernah baca, itu hanya bahasa Indonesia. Mana ilmu Anda yang mendasari itu? Bahwasanya kok ada firman Tuhan kok mirip-mirip dengan kitab saya? Hei, balik! Kenapa kitabmu mirip-mirip dengan Al-Quran? Seperti itu saudara. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah, Alkitab, Nabi, Rasul, mujizat, imam, ilmu, iman, khutbah? Dari mana kata-kata itu? Copet dari mana? Dari Al-Quran yang lebih dulu datang. Dari Al-Quran yang lebih dulu datang. Dari Belanda yang baru nongol belakangan. Gitu. Silakan kalau masih ada. Panas. Jangan panas kau Bintang Utara. Nggak usah kau panas. Ngamuk-ngamuk ke sini. Ku pecahkan piring nanti ya. Santai aja kau diskusi. Nggak usah panas kau. Ini umat abad ke-7 ini suka ngayal. Padahal kayak gini lah. jelas mulai deh. Mati bising kali kau, woi. Kata bos, Nabi dari siapa itu Nabi? Nabi Coba. kan dari Kristen dulu. Coba buka KBBI, coba buka KBBI, ketik Abad ke-6 muncullah Nabi palsu dari Arab, dan itu sudah dibuktikan, diracun, diminum racun. Buka KBBI. Nabi adalah utus Allah SWT. Iya, itu kan berasal dari Kristen. Alamak, Apostolos. Alamak. Dari dulu sampai dari zaman batu sampai sekarang cuma nggak pernah ada ciptaan dari Arab Saudi, bertawan dah. Usah menghayal. Ya udah, suka-suka kamu lah kawan. Mau ngomong apa juga yang penting kamu happy. Bintang Utara, Masalahnya dengan bangganya kau membanggakan agama. Kau diam dulu, diam. Kau dengar. Nanti hari Jumat ini jam 8, jam 20 WIB, kau kemari, kau tonton live langsung di Masjidil Aqsa. Live sejarah masjid yang didirikan Nabi Adam, dan kemudian sejarah di situ bagaimana Nabi Muhammad pertama Isra Mi'raj. Kau tonton langsung live. Udah. Nah, sekarang sejarah Nabi Adam. Sejarah Adam Glen mana, woi? Sejarah Adam Glen, woi, mana? Mana sejarah Adam Glen? Mana bukti historinya? Enggak ada, Paman. Hoax. Cuman ngambil dari kitabnya Yahudi aja, Paman. Oke, Saudara Bintang Utara. Saya ingin menjamu Anda untuk membahas Nabi palsu. Bagaimana? Oke, yes. Oke, baik. Apa yang mau kau tagiahkan di sini? Apa yang Saya yang duluan atau Anda yang duluan? Oh, Anda. Kalau saya udah tertulis di Injil kan, sebelum ada Al-Quran kan. Ya, saya tanya dulu. Anda yang mau duluan atau Bang Suma yang duluan? Oh, Anda aja. Oke, baik. Berbicara mengenai Nabi palsu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya hanya di dalam Bible. Ya iyalah, soalnya di Kristen gak ada Nabi palsu, yang ada Nabi Katanya saya duluan. Makanya cuman Bible yang berani mengatakan gantian. Katanya saya duluan. Saya duluan kan? Nah, dengarkan baik. Lanjut. Dengarkan gurumu kalau berbicara. Di dalam Matius 7 data nomor 5. Kadrun itu kafir dari dulu turun-temurun, itu Anda. Matius 7 yang enggak ada. Aduh. Yang enggak ada seluruhnya, enggak ada sejarah. Kau gantian bisa enggak? Macam orang Kristen kau, woi. Kalau enggak kau yang duluan bicara. Tadi kau disuruh duluan bicara enggak mau. Oke, orang bicara kau duluan. bising kali kau.
dengarkan kata per kata uraian saya akan akhiri dengan pertanyaan, habis itu langsung kau sambat dengan jawaban. Oke ya, pelan-pelan kita, santai-santai. Ini Indonesia, Bung, udah merdeka karena kalimat la ilaha illallah. Jadi tenang aja. Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, murid Yesus, bukan pemakan babi, bukan ibadah minggu, tidak nyembah Yesus. Mereka bersunat dan tempat ibadahnya adalah sinagoge. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ketika Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di tahun 30, waspadalah supaya jangan ada setelah tahun 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan seterusnya. Jangan sampai ada orang non-Yahudi yang datang kepadamu nyamar Yahudi tetapi sebenarnya dia adalah Romawi, serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa angkatan pertama, angkatan jahat yang pernah bertemu dengan murid-murid Yesus? Apakah Nabi Muhammad hidup di abad pertama atau pendiri agama Kristen yang ada di Turki Antioquia, pengikutnya pertama kali disebut Kristen? Jawab, jantungmu jangan sampai pindah ke kanan. Silakan. Jawab. Siapa yang pernah bertemu dengan murid Yesus diangkat di abad pertama? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus pendiri Kristen? Silakan. Mencret. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang di abad pertama, yang mereka nyamar-nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala buas. Yang mana? Matius 7 nomor 15, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kepada umatnya, ya, berpesan kepada umatnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ya, umatnya itu hidup di abad pertama, hidup di abad pertama, dan nabi palsunya datang kepada mereka. Siapa yang datang di abad pertama? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus in the gang? Jawab. Ya, nabi palsunya nabi dari Arab. Siapa yang ke Arab bertemu dengan pengikut Yesus di abad pertama? Siapa? Kan sudah terbukti kan, dia diracunkan, dia dicet kan. Bentar, biar saya pakai sedikit ini, Bang Bintang sudah bicara benar. Enggak usah ketawa, enggak usah bertakiah, harus ini bertakiah. Sebentar Bang Bintang, biar saya bilang sedikit ya. Di sini kan penjelasan Matius dari 7 ayat 15 sampai 20 ya. Peringatan tentang nabi palsu. Yesus memperingatkan para muridnya, pengikutnya, untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar sebagai domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka ingin tampak ramah dan saleh, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menyesatkan dan menghancurkan. Jadi di sini mengajarkan bahwa kita dapat mengenali nabi palsu itu dari buahnya. Sebentar. Emang kita ada di abad pertama? Dengar dulu. Kami orang Kristen. Kami emang Kristen, murid-murid Yesus angkatan pertama? Adakah pengikut Yesus angkatan, diam dulu, botak, diam dulu, botak. Di angkatan pertama adakah murid Yesus itu pemakan kawan? Sabar. Nanti Anda berbicara 6 jam Anda berbicara non-stop, kami semua diam. 1 menit Anda Anda yang kami butuhkan dari Anda itu adalah kejujuran. Yang datang kemudian kepada murid Yesus itu adalah umat Islam atau umat Kristen? Jawab. Oke, udah boleh ngomong, saya jawab ya. Untuk mengenali nabi palsu tadi, dikatakan begini: pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula orang-orang yang benar akan menunjukkan sifat-sifat yang baik seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi dari situ kita lihat. Gak usah kemana-mana, lanjut ke bawah. Buah dari nabi palsu apa? Buah dari nabi palsu apa? Nabi palsu itu buahnya melihat orang yang mengumbar
hawa nafsu. Itu yang pertama. Buahnya dari mana? Buahnya dari mana? Dari perbuatannya ya, itu yang pertama. Perbuatannya apa? Itu pasti memanggil Yesus sebagai apa? Memanggil Yesus dengan panggilan apa? Anda tadi janji saya nabi palsu. 1 menit Anda potong-potong. Dari nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Iya, jangan kepanasan cuma Tunggu. Saya butuh kejujuran. Buah dari nabi palsu. Biar saya katakan ya. Buah dari nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Jujurlah padaku. Dari perbuatannya. Ya, perbuatannya itu kita lihat ketika dia memanggil Yesus, dia memanggil Yesus dengan panggilan apa? Bentar, nanti Anda tanggapi lagi ya. Enggak, yang jujur. Buah dari nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Iya, sebentar Anda tanggapi nanti ya. Enggak, saya bertanya. Dulu ya. Buah dari nabi palsu ini pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Cuma bertakia. Iya, cuma ini bertakia aja terus. Ini gimana sih? Saya ulang lagi teman-teman. Buah dari nabi palsu bisa kamu lihat kata Yesus. Ciri-cirinya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Palsu itu ya orang Islam. Ciri-ciri nabi palsu ya. Buahnya itu mengibar hawa nafsu. Yang pertama. Tidak ada di situ tertulis. Jangan kau bungan ngarang-ngarang. Yesus sendiri mengatakan nabi palsu itu dari buahnya kau dapat melihat dia. Dari buahnya kamu dapat melihat dari buah pengajaran nabi palsu. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus. Pengikutnya mengusir setan pakai nama Yesus. Itu ada di mana buah itu? Di Islam atau di Kristen? Jawab. Ayo. Buah-buah tersebut ada di Islam atau ada di Kristen? Jawab. Dari buahnya kau dapat melihat dia memanggil itu tentang nabi Tuhan. Palsu cuma. Iya, itu tentang nabi palsu cuma. Nah, sebelum ada Islam, sebelum ada Mekah, sebelum ada Arab Saudi. Ya, buahnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Buahnya. Dari buah pengajaran. Itu nasihat tentang nabi palsu cuma, makanya dengarkan dulu biar dijelaskan. Dari buah pengajaran nabi palsu itu. Untuk menghindari jawaban itu dari buah pengajaran nabi palsu itu. Jangan menutupi jawaban itu cuma. Memanggil Yesus dengan panggilan apa? Tadi mulutmu yang ngomong. Nanti Anda mau ngomong sampai sepuasnya, giliran ngomong dia kau ya, kan itu tadi antara kau dengan saya muncul lagi kibinirin. Kibinirin masuk, kibinirin. Kan dia sudah mau pamit tadi karena takut. Tapi ternyata dia masih punya nyali sedikit, masih ada rohnya untuk bernapas. Kalau bisa dijelaskan kenapa? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Apakah umat Islam atau umat Kristen yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Jawab, silakan. Saya jawab ya. Ciri-ciri nabi palsu apa sih? Seperti itu. Baru nanti kita tentukan nabi palsunya. Aduh, jangan jualan cendol, saudara. Baca dalil Bibelmu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ini yang saya tanyakan kepada kebenaran. Mu di situ siapa? Kepadamu, kepada kamu di situ siapa? Ayo jawab dulu. Ya, yang jujur. Para umatnya kepadamu itu kan nasihat. Ya, kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Ya, umat Kristen. Sebelum ada nabi dari Arab itu sudah diperingatkan. Dasar kau ya, anak yang lahir dari separuh saripati babi. Masa kau bilang umatnya Yesus itu Kristen? Mama. Pertanyaan saya, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi kok Kristen? Gak lama kupukul juga mulutmu. Dibikin Yahudi. Kupukul juga mulutmu nanti pakai sendal ya. Emang ada di situ dibikin Yahudi. Kan kepada suara modal suara.
Modal suat, coba pakai ilmu apa? Pakai ilmu malu kita ditonton ribuan orang. Pakai ilmu saking butanya orang mati keluar dari kubur. Roma 14:9 dibilang Tuhan. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Tapi muridnya Yesus beda lagi. Muridnya Yesus beranggapan kalau orang keluar dari kubur, murid-murid Yesus menganggapnya hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka mendengarkan suara Yesus lalu kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu. Paulus beda lagi. Orang yang keluar dari kubur jadi Tuhan. Murid Yesus, orang yang keluar dari kubur jadi hantu. Kebalik-balik. Mana yang buta? Mana yang melihat? Diberi dua mata, namun tiada melihat. Yang buta mata hatinya. Yang pice mata hatinya, dia tada melihat, mayat disangka Tuhan. Dia tada melihat, orang bangkit dari kubur dikira Tuhan. Oh ye. Masuk Pak Eko. Masuk. Masuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah kita ya, berbanggalah kita sebagai umat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran keturunan Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabiku Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan lebih jauh, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati. Lalu Allah mengatakan, oke, baik, benar, permohonanmu betul wahai Nabiku Ibrahim. Aku akan menjadikan engkau menjadi seorang pemimpin. Dan ketika engkau berkata, mohon agar anak cucuku juga menjadi pemimpin, aku iakan. Dan kepada orang kafir, aku Tuhanmu, akan aku beri kesenangan sementara kepada mereka. Kemudian akan aku paksa mereka orang-orang kafir ini ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini kata Allah ketika berdiskusi kepada Nabi Ibrahim. Dan kemudian Allah menyampaikan kalimat-kalimat indahnya itu kepada cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Al-Mukarram baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian para sahabat sekalian, ending daripada itu apa kata Allah? Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Orang yang membenci konsep tauhid satu Tuhan. Orang yang membenci persembahan kurban berupa hewan. Orang yang membenci kemudian ketundukan kepada sunnat kulub. Hanyalah orang yang memperbodoh diri. Tengok hari ini. Lihat, saksikan wahai mata yang memandang. Pikirkan wahai manusia-manusia yang punya akal sehat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pagi, siang, sore, malam, para apologet Islam kemudian mengumandangkan untuk berdialog, berdebat dengan orang-orang ini. Yang mereka pertontonkan adalah kebodohan. Bahlul bin Kamfret. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Mereka hanyalah orang bodoh. Yang membenci kurban hewan adalah orang bodoh. Yang membenci sunnat kulub adalah orang jahil. Orang yang benci kepada satu Tuhan hanyalah orang yang bahlul. Bahlul bin Kamfret. Kristen adalah buah dari nabi palsu.
Di Kristen ditanya, kamu memanggil Yesus itu dengan panggilan apa? Tuhan. Kamu bermujizat itu pakai nama siapa? Yesus. Kamu bernubuat pakai nama siapa? Yesus. Bermujizat pakai nama siapa? Yesus juga. Nah, berarti buah dari nabi palsu itu adalah Anda. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya wahai Yesus? Memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen. Bermujizat pakai namaku. Sampai-sampai dia nangis. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu-ilmu ini? Dari Paulus. Pauluslah yang mengajarkan Kristen untuk menjadi pengikutnya. Jadi buah dari nabi palsu yang datang kepada Bani Israel itu adalah Kristen. Ciri-ciri pengikut nabi palsu: memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, ibadah pakai nama Yesus, kemana-mana bawa-bawa Yesus. Siapa mereka? Kristen. Di mana itu tertuang? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ada dalil lain? Ada. Di mana tertulis? Di dalam Matius 12, 38 sampai seterusnya, bahkan sampai nomor 38 sampai nomor 45. Apa itu? Angkatan jahat. Kayak mana mereka? Percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda-tanda nabi palsu. Angkatan jahat itu kayak gitu. Masih ada bang semua? Ada lagi. Di mana bang? Matius 23 nomor 1 nomor 2. Jangan kau ikuti orang Yahudi. Mereka baca Taurat, mereka berkata tentang Taurat, tapi mereka tidak praktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, kabur. Pengikut nabi palsu kabur. Data nomor 15-nya apa yang dikatakan di sana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat, Nabi Muhammad bukan ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa yang munafik? Yang mengaku sebagai orang Yahudi, mengaku sebagai penganut Taurat, tetapi dia bukan penganut Taurat. Itu munafik. Nabi Muhammad mengaku membawa Al-Quran, Nabi Muhammad melaksanakan Al-Quran. Betul itu. Nah, siapa yang munafik? 1 Korintus 9 nomor 21-22 atau 2 Korintus 9 20-21. Itu orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Paulus orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan. Nabi Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, menyeberang lautan sampai ke Roma. Engkau menjelajahi daratan. Nabi Muhammad tidak sampai kepada Kiliki. Paulus yang melakukan itu. Jadi semua dilakukan oleh Paulus. Engkau mentobatkan orang. Orangnya mana? Orang di luar Bani Israel, orang di luar daripada kota Yerusalem. Setelah engkau jadikan mereka pengikutmu, dia pengikutmu, engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya dan 2 kali, dan engkau dan dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi nabi palsu adalah yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, yang menyesah murid Yesus, yang memenjarakan murid Yesus, dan kemudian mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai
rasulnya Yesus, tidak pernah mengaku sebagai utusannya Yesus, tidak pernah mengaku sebagai pengikutnya Yesus. Yang mengaku sebagai muridnya, yang mengaku sebagai rasulnya hanya Paulus. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 28, Paulus sendiri mengaku dia lahir sebagai orang Roma. Roma lambangnya serigala, Israel lambangnya domba. Serigala domba, domba serigala. Siapa orang Roma yang ngaku-ngaku Yahudi? Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Yahudi. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai murid Yesus. Semua itu digenapi oleh Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada murid Yesus. Tidak pernah. Yang datang kepada umat Islam bukan murid Yesus, tapi pentuhan Yesus. Orang Kristen bukan murid. Orang Kristen itu pentuhan. Pentuhan siapa? Pentuhannya Yesus. Kenapa orang Kristen mempertuhankan Yesus? Karena melalui ajaran Paulus. Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nabi Muhammad kemana-mana tidak pernah membawa-bawa Yesus, nama Yesus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan kepada kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Al-Quran datang kepada beliau, bukan Injil yang datang kepada beliau, tapi Al-Quran yang datang kepada Yesus Injil, yang datang kepada Paulus Injil, yang datang kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Siapa yang mengaku menerima Injil dari Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku kemudian menerima pernyataan-pernyataan Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus? Paulus. Nabi Muhammad pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah nggak mengaku menerima Injil? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah nggak mengaku menjadi murid Yesus? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah nggak merasa dipilih oleh Yesus? Tak pernah. Tapi kalau Paulus pendiri Kristen mengaku dan mengklaim dirinya sebagai rasul utusan Yesus. Galatia 1:12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Jadi nabi palsunya siapa? Yang membawa-bawa nama Yesus itu siapa? Sedangkan Rasulullah menerima Al-Quran, tidak menerima Injil. Al-Quran diterima oleh Rasulullah, dijadikan sebagai cahaya untuk memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kata Allah, sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi ketika kemudian Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam Al-Quranul Karim, beliau menuntun umatnya dengan mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, ibadahlah kalian kepadaku, kepada Allah sebagaimana engkau melihat aku ibadah kepada Allah. Salatmu harus sama dengan salatku, puasaku sama dengan puasaku, infak sedekahku sama dengan kalian. Jadi ketika kemudian umat Islam membaca Al-Fatihah, bukan berarti Allah yang berdoa. Kenapa bukan Allah yang berdoa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fatihah sebagai bimbingan, sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin menuju kepada jalan yang lurus. Siapa dan kepada siapa Al-Fatihah itu ditujukan? Kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura ayat 52. Apa masih ada dalilnya yang lain? Ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Untuk siapa surah Al-Fatihah itu diwahyukan? Untuk manusia, bukan untuk Allah. Di mana tertulis? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur
Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ilaihim, untuk mereka, bukan untuk Allah, tapi untuk mereka. Kami mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan, dengan membawa mujizat-mujizat, dengan membawa ketetapan-ketetapan, dan kami wahyukan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Aku turunkan Al-Fatihah, wahai Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa surah Al-Fatihah, agar mereka memikirkan, agar mereka mengaktualisasikan, agar mereka mempraktekkan, agar mereka mengerjakan, agar mereka mengamalkan. Jadi Al-Fatihah itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai manusia, ucapkanlah pernyataan syukur dan pujian kepada Allah, Rabbus samawati wal ard. Dialah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbus sama, Tuhannya langit, wal ard, dan juga Tuhannya bumi. Itu kalau Anda menuduh bahwa Al-Fatihah itu adalah Tuhan berdoa kepada Tuhan, otak Anda perlu kemudian disekolahin. Matius 6, Anda baca Matius 6 pakai kacamata kuda supaya Anda sehat, dan rangkaikan dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 12:49 dan nomor 50. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mari kita dengar Matius 6. Bapa kami yang di surga. Ada berapa Bapa di surga? Ini kan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga. Cak Ayu, ada berapa Bapa? Bapak berdoa kepada Bapak. Bapak, ya paman, kami yang di surga, yang mana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dari mana perkataan ini? Dari Bapak Cak Ayu. Nanti Bapak minta kepada Bapak, Bapak, ya paman, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Lu, kok Bapak minta makan Cak Ayu? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan. Bapak minta makanan. Karena ini perkataan Yesus. Ini pernyataan Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan sang Bapa. Bapaknya berkata apa? Berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Pinjam otaknya dong. Ketika otaknya dia kita pinjam, kita simpan di kepala kita, maka kita akan berpikir, Bapak minta nasi. Bapak minta ikan teri Medan campur sambal tomat. Apa ini? Anda mengatakan Al-Fatihah, sedangkan Al-Quran mengatakan bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, agar engkau sampaikan bacaan Al-Fatihah itu kepada seluruh umat manusia. Jelas kan? Jelas dong. Nah, kalau otak Anda saya pasang di kepala saya, maka saya akan berkata, Bapak, ya paman, berikan kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Bapak minta makanan, parah ini, parah ini. Maka apa solusinya? Keluarkan otaknya orang Kristen ini kembali ke otaknya dia. Jangan dipakai, bahaya. Nanti Tuhan minta nasi. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya, ampunilah kami. Bapak minta ampun cahaya. Bapaknya siapa tadi? Si Kibinirin minta ampun.
seperti kami juga mengampuni. Parah kali lah orang ini, ya. Bapak minta makan, bapak minta ampun, sempurna sudah. Berserak lah orang-orang ini, ya. Kalau otaknya Kristen yang tadi itu, si kibinirin, kita pakai di kepala kita, maka kita akan mengatakan, loh kok bapak juga minta nasi ya? Loh kok Tuhan berdoa minta makanan? Tuhan minta diampuni. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi cukuplah bagi kita Al-Quran itu sebagai pelajaran ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika nanti ditanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Kenapa Tuhanmu baca Al-Fatihah kepada Tuhan siapa lagi? Stop! Stupid, Bahlul bin Kamfred, dengarkan baik-baik. Al-Quran itu diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, bil bayyinati waz zubur, wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Diwahyukan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Hafal ayatnya, Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Dah selesai kita. Oke, silakan adik-adik sekalian dilanjut lagi sahabat-sahabat. Framing nangis, framing mau tobat ini? Iya pula ya. Mau tobat ya? Masa Tuhan memanggil Tuhan ya kan? Tuhan memanggil Tuhan waktu disalib. Tuhanku, 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 kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Cuman itu Tuhan memanggil Tuhan. Betul lah, yang mananya Tuhan ini? Aku pening waktu disalib ya kan? Eli lama sabatan itu kan, artinya kan Tuhan itu. Cuma ada framing, yang mananya Tuhan ini? Dua apa satu ini? Pening aku lihatnya. Betul, Tuhan manggil Tuhan. Ya kan? Yang mana framing? Cobalah, coba pastikan dulu lah, Tuhan itu satu apa dua? Tuhan kalian itu. Kalau dua bilang tua, menangis Tuhan tuh manggil Tuhan di waktu disalib. Ampun kali dia. Tuhan, kesakitan itu kan? Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Ini kayak nonton filmnya Anak Tiri. Iya. Ya kan memang itu fakta. Nggak mungkin dia manggilnya Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Kan nggak mungkin gitu kan? Sedangkan dia posisinya disalib kesakitan, ketakutan. Nggak mungkin dia ngomong gitu. Eli lama sabatani. Nggak mungkin. Harus didramatisirkan kali dia. Bu Darni jangan panas Darni. Ini biasa naik lah kalau Darni. Ya kan? Nggak mungkin lah, pasti didramatisirkan. Ini seolah-olah benar-benar kenyataan dia. Harus. Jadi biar semua paham gitu loh. Ini kan bersandiwara apa ya? Dalam keadaan itu cemana ya? Tuhan kok panggil Tuhan? Dalam kondisi tertekan. Tertekan kan? Itu sebuah kalimat sebuah kalimat pengharapan itu. Pengharapan, kekecewaan penuh dengan pengharapan ya kan? Nah, inilah sekarang yang membuat goyang-goyang. Tuhan manggil Tuhan. Waktu disalib itu Tuhan atau tidak? Framing. Oh, framing. Ini kemana nih framing? Dari tadi. Framing. Ini kemana framing dari tadi? Ya itulah itu Darni. Jadi biar supaya paham kayak mana Tuhan memanggil Tuhan. Tuhan itu Esa. Nggak mungkin dalam keadaan biasa saja dia mengambil kesakitan dia bos. Sakit dia disalib tuh enggak aja. Kalau nggak percaya kalian disalib sini yuk. Nggak percaya? Lukas 22:44 itu. Kenapa? Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan. Murid saya ada di sini ya. Murid saya ada di sini ternyata. Kita belum pernah mendengarkan kita mendengarkan ada orang ketakutan yang tingkat ketakutannya itu sudah muncak, mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Ini ada Tuhan ketakutan tapi keringatnya seperti titik darah ini. Parah kali, gila kali ya.
Tuhan bisa kayak gitu ketakutan. Aduh, gila. Udah siap. Udah siap. Tuhan. Gimana Bang Blender? Biar saya gasken. Biar saya gasken. Oke, siapkan bodrek, apa semua kopi semua siapkan. Bodrek apa kita dengar? Kita siapkan. Bodrek yang berbicara ini apa? Ilmunya saking tingginya kita pun pingsan. Tanggo. Siapkan tanggo. Oke, masuk Pak Eko, mulai teng, masuk. Dua orang ini bah, kalau dua ini udah masuk, waduh berserak lagi tadi, aduh ampun, nah, aduh pecah kalau ini pecah piring aja kita nih, aduh hancur lah udah berserak ini ya, hancur, aduh, takut, bentar. Ya mati kita bang. Masuk, aduh. Kasih piring dulu Bang Blender. Sabar. Aduh masuk congor. Iya masuk ini. Masuk berusuk congor. Oke. Main, pecahkan piring. Main. Hancur. Ayo main. Meledak. Udah kedengaran suaraku. Ih, besar kali. Baik. Oke. Bising kali pun cuman diskusi kayak gini bising kali ya. Aduh, itu bising kali noise. Mana noise? Mana pula diskusiku di kamar mandi? Jadi kamar mandi lah. Enggak, aku di meja ini lagi mencatat semua pertanyaan kalian. Nanti aku buka live baru aku jawabi. Siapa yang bertanya? Kami menjelaskan. Iya, kalian kan tadi bertanya di sini sama teman-teman Kristen. Aku di bawah mencatat loh. Ku catat semua apa pertanyaan seluruh di rumah. Ya. Oke, yang tanya. Ya oke, yang kami tanya tadi Yesus itu Tuhan nggak? Udah pasti dong, dia akan datang menghakimi dan akan panjang. mati kelak di akhir zaman. Oke, baik. Kenapa? Oke, cukup, nggak usah panjang-panjang. Masuk dia, udah mulai kan panjang kan? Baru aja sebentar, nggak usah panjang-panjang. Ayatnya ada. Yohanes 6 ayat 40. Kenapa umat Kristen menuhankan Yesus? Karena kelak di akhir zaman Yesus yang akan membangkitkan, menghidupkan orang mati, dan seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Dan Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan, dan Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpul. Habis piring udah gara-gara satu lo piring bekas makan babi nih, satu-satu, nggak usah panjang kali pun khotbah. Di mute. Aku nggak mau bertanya itu, tunggu dulu ya Allah. Terangkan dong Yesusku siapa? Jangan kalian itu kan Islam. Iya, kami tidak kepada Alkitab. Itu iman kami. Itu kami nggak bertung. Iya paham. Kalau misalkan diskusi, ini baru guru sejati. Astaga. Kalau diskusi, ketika kita minta jawaban, jawab itu singkat, bukan kalau sudah dijawab, tolong jelaskan, baru jelaskan. Itu diskusi. Jadi tadi kami bertanya, Yesus itu Tuhan benar. Nah, kenapa Tuhan? Aduh ini memang ngoten-ngoten nih. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan gitu loh? Itu loh, kenapa Tuhan itu memanggil Tuhan? Udah. Jawab ya. Ya. Dengar ya, jangan dipotong-potong, tolong. Supaya aku luruskan iman kami kekristenan. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Memohon dia sewaktu disalib. Nah, karena Yesus dia bukan ini Tuhan. tadinya, ya. Dia memohon untuk membuktikan dia bukan Tuhan. Kita kan udah lama nggak diskusi, ya. Iya. Nah, kenapa Yesus seperti itu? Karena dia bukan Tuhan. Dia kan datang sebagai manusia. Nah, itu dia bukan Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang sebagai manusia, ya. Jadi dia berdoa seperti itu. Jadi kita juga diarahkan manusia itu, walaupun bagaimana musibah yang kita hadapi, kita harus tetap berdoa kepada Allah di surga. Karena nanti kelak Yesus itu kan kembali ke asalnya, kembali ke ilahiannya itu. Nah, Yesus itu di bumi ini adalah wujud Allah di bumi, firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi Allah itu
roh yang tak kelihatan. Seharusnya Allah itu yang menebus manusia. Tapi karena Allah itu tidak bisa kita lihat. Unang marjamita itu, unang marjamita. Ya matilah. Kan belum ada 3 menit loh Bang Blender. Aku nggak mau muncul. Kita wajahnya luruskan. Nanti kalian geruduk aku. Ya. Begitulah di kekristenan kami. Kenapa kami menuhankan Yesus? Jelas. Siapa yang menolak Yesus Tuhan akan dihukum, dibasmi, dimasukkan ke neraka. Dalil. Yang datang menghakimi kok. Dia yang menghidupkan orang mati kelak. Mana ayatnya? Yohanes 6 ayat 40. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini mempersaksikan muridnya dan juga mempersaksikan dirinya. Kata Yesus, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Dan setelah firman itu sampai kepada mereka, mereka ini siapa? Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini pendatang baru. Oke? Ketika kemudian firman semuanya disampaikan oleh Yesus kepada muridnya. Muridnya telah menerimanya. Muridnya telah menerimanya. Muridnya tahu dengan pasti. Dan muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tak ada muridnya menganggap Yesus Tuhan. Tak ada. Tak ada. Itu dulu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 17 nomor 8. Oke, yang kedua. Menurut Yesus, kesaksiannya apa? Yohanes 5 nomor 36. Semua mujizat yang dia lakukan Yesus itu bersaksi kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan muridnya percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Hening. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Di antara dalil yang Yesus sampaikan kemudian, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang mengaku sebagai Yesus. Nah, ada Yesus baru yang muncul setelah Yesus yang asli terangkat ke langit. Yesus yang baru ini Yesus ceritakan di dalam Matius 24 nomor 5. Sebab banyak yang akan datang memakai namanya dan berkata, akulah Yesus. Itu kata Yesus yang asli. Yesus yang asli berkata, akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Kristus, mengaku Mesias. Nah, kebenaran Paulus pendiri Kristen ini mengaku bertemu dengan makhluk roh di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Makhluk roh itu mengaku Mesias. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, Mesiasnya memberikan pengajaran-pengajaran kepada Paulus. Paulus kemudian mengajarkan Ibu Darni untuk melantik Yesus menjadi Tuhan. Ingat tadi di sesi pertama, Yesus bersaksi, murid-muridku telah menerima semua perkataanku. Semua perkataanku telah mereka kantongi, mereka karungin, dan mereka telan. Setelah mereka telan, mereka percaya aku adalah utusan. Selesai. Yesus segala mukjizat, membangkitkan orang mati, bla 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 bla, dikumpul kemudian sampai ke langit, semuanya disimpulkan aku adalah utusan Tuhan. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku murid yang mengaku utusan. Kenapa Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan? Karena dia menerima pernyataan Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Demikian. Tapi bising kali di pinggir jalan. Kedengaran kalian dari situ? Suara mobil, suara kereta. Bising, iya, ada suara babi lagi situ, babi. Suara babi misalkan. Ada babi kan? Ada itu, ada suara babi dari gunung itu. Enggak ada, kami enggak makan babi. Aksen mana makan babi? Oh, berarti si framing lah. Udah, sekarang. Itu enak itu. Kalau si framing makan babi, udah kayak cokor babi, udah dia mau framing habis kali kau. Ya, oke. Sekarang Ibu Darni ya. Menurut Yesus dikatakan dia adalah utusan. Yes. Di dalam Alkitab dia dikatakan utusan, dia dikatakan nabi. Singkali Pak. Dia dikatakan penasihat ajaib, dia dikatakan
anak Daud, dia dikatakan Tuhan, dia dikatakan Mesias, dia dikatakan lebih daripada nabi, dia juga dikatakan nabi. Itulah mereka semua pada saat itu memanggil siapa Yesus ini. Jelas di dalam buku kalian juga dikatakan berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Sedangkan malaikat di dalam Alkitab, di Injil tercatat bahwasanya malaikat menyampaikan kepada Maria bahwasanya Maria akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Immanuel. Jelas, gak mungkin kan seorang tuan, seorang utusan atau manusia biasa kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang yang mati. Yohanes 6 ayat 40. Adakah? Mana mungkin utusan, mana mungkin tuan berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bayangkan itu. Bedakan perkataan dengan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Tentulah aku memilih Yesus. Dia akan membangkitkan aku nanti mati di akhir zaman. Begitu dia. Ya, terus dikatakan tadi sini Bang Juma, banyak penyesal. Yesus itu, tapi dia melihat cahaya itu di dalam apa? Kisah Para Rasul 9. Tetapi di Kisah Para Rasul 9 Ananias ini adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Karena Paulus melihat cahaya Yesus itu, dia buta matanya 3 hari kawan. Dia tidak makan dan tidak minum kawan. Dia pingsan. Nah, lalu datanglah Yesus kepada Ananias. Hai Ananias, murid Tuhan yang setia, pergilah engkau kepada Paulus, sembuhkanlah dia. Katanya seperti itu. Lalu singkat cerita, datanglah Ananias, pengikut Tuhan ini, umat Tuhan yang setia ini, menopangkan tangannya kepada siapa? Paulus. Lalu Paulus disembuh dan terbukalah matanya. Lalu dia memberi dirinya di apa? Dibaptis. Bukan penyesat Paulus. Ajarannya apa itu? Dia selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Dia selalu menjaga dirinya dari percabulan, perzinahan, perampokan, pembunuhan, apalagi menggauli binatang. Nah, dia menjauhkan dirinya dari berbagai-bagai kejijikan di mata Tuhan. Berarti dia bukan palsu dong. Buah-buahnya itu. Tuhan Yesus, silahkan. Oke, nanti WA saya atau DM saya Bu Darni, buku apa yang membahas tentang kisah hidup Paulus. Saya mau cek kebenarannya, apakah di usia sekian dia ngapain. Karena di dunia ini tidak ada buku yang menceritakan tentang kisah hidupnya, gelap. Jadi jangan menjual sesuatu. Ya, sabar dulu. Nanti Anda tinggal DM saya atau sebut nama bukunya yang menceritakan tentang kisah perjalanan hidupnya dia. Kamu sudah di DM di Kalau kisah hidup Paulus, apa nama kitabnya? Kalau Paulus Bang Juma, sebelum dia dipilih kisahnya ya jahat gitu loh. Enggak, Sri Kuntini. Sri Kuntini. Jadi enggak ada ini. Kan jahat dia sebelum dipilih Yesus. Ya, sabar dulu. Saya ambil alih dulu ya. Nah, sekarang begini. Saya di awal kan mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah yang dituhankan. Yesus yang adalah manusia kelak akan mengusir dirinya yang menuhankan oknum Yesus, yang mengira bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen ini menyembah oknum yang bernama Yesus, tapi pada saat hari kebangkitan yang ada hanya Yesus asli. Yesus yang palsu itu yang datang ke Paulus itu sudah tak ada.
Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, karena kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Adapun data yang dibawa Bu Darni, Yohanes 6 nomor 40, ingat, itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Nah, Ibu Darni pernah melihat Yesus? Jadi yang dimaksud belum. Berarti yang dimaksud dengan Yesus di sini adalah Bani Israel yang percaya kepadanya, yang sesaman dengannya melihat Yesus bermujizat bla 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 bla, lalu percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti dia adalah harus diimani sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Kenapa kemudian Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman? Karena dia adalah utusan Tuhan. Kehendak Bapaknya supaya Yesus memberikan pengajaran. Ini yang harus kau katakan kepada mereka. Ini yang harus kau sampaikan kepada mereka. Sama seperti Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Menjamin surga berarti membangkitkan orang yang tadinya mati masuk ke surga. Sama itu, sama-sama utusan. Yang membedakan kemudian adalah Kristen ini akan diusir oleh Yesus yang asli. Nah, sekarang kita masuk. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8. Nah, ketika kemudian ada oknum yang mengaku Yesus, setelah Yesus terangkat ke langit, itu datangnya kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, itu dia. Itu bukan Yesus. Untuk mengetahui itu Yesus atau bukan Yesus, pertanyaannya muncul kemudian di permukaan. Menurut Yesus, menurut malaikat, dan menurut Yesus, Yesus untuk datang kedua kalinya berupa cahaya saja, berupa suara saja, atau include dengan tubuhnya, jasadnya. Menurut Yesus dan menurut malaikat, apakah Yesus nanti datang kedua kalinya dengan rupa manusia, lengkap dengan jasad, atau hanya suara? Akulah Yesus, tapi orangnya nggak ada. Atau dia lengkap dengan jasadnya? Menurut Yesus, bukan menurut Paulus, bukan menurut Kristen. Menurut Yesus dan menurut malaikat, Yesus datang untuk yang kedua kalinya setelah dia terangkat ke langit. Datang dengan suara saja tanpa jasad, atau dia datang lengkap suara dan jasad? Silakan. Sebentar itu. Sebentar. Sebelum lanjut, itu sebentar. Itu sebentar. Teman-teman, tap layar ya, kapal goyang teman-teman. Kalian tap layar banyak pahala. Jangan di oten aja. Ya, lanjut. Itu. Ya, apakah Yesus datang ke dunia? Kelihatan apanya? Dengan wajahnya kah? Dengan cahaya kah? Dengan roh kah? Kan gitu kan? Ya teman-teman, biar kalian tahu saja. Kenapa yang Yesus yang datang? Kenapa bukan Allah itu yang datang? Kenapa tidak Yahweh itu yang datang? Karena Yahweh itu adalah roh yang tak terhampiri. Yahweh itu, Allah itu, Bapa itu adalah yang tidak kelihatan. Maka dia firman-Nya menjadi manusia, itulah yang kelihatan itu, yang datang ke bumi untuk menghakimi, untuk menyelesaikan semua misi itu. Makanya Trinitas, itu dia. Tidak mungkin yang tak kelihatan itu yang datang ke dunia ini untuk menghakimi, tetapi semua diserahkan. Makanya dikatakan anak Allah. Anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah. Kan seperti itu. Nah, kenapa dikatakan anak Allah? Anak Allah itu adalah diberikan kekuasaan penuh kepada siapa? Firman yang menjadi manusia itu. Itulah Yesus. Kelihatanlah dia, maka datanglah dia. Dialah yang menghakimi. Dia nanti yang menghidupkan orang mati. Makanya kita akan melihat Tuhan kita itu yang sebenarnya. Itulah Yesus. Waspadalah kepada penyesat-penyesat. Itu tadi pengajarannya. Semua yang tidak berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Semua yang tidak berkenan kepada sebelum hukum. Dikatakan jangan membuat bagimu patung, membuat bagimu batu, pohon, tembok, apapun itu. Jangan kau sujud menyembah.
beribadah di hadapannya. Itu maksudnya. Itulah 10 hukum. Jangan kau sebut namanya sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tuamu. 6. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itulah ajaran yang benar. Tetapi di luar ajaran ini, yang mengimani dan membenarkan membunuh, berzina, mengawini binatang dan segala macam yang menjijikkan, yang warna-warni, ya, LG bata itu, itu semua itu penyesatlah itu semuanya. Nah, siapa itu yang kebenaran yang menyesuaikan dan menuruti hukum ini tadi? Itulah dia waspada kepada siapa? Ajaran-ajaran penyesat. Itu masuk Yesus untuk kelak akhir sekarang inilah itu banyaklah penyesat. Gitu. Itu membuat nubuatan dia Yesus itu ya. Itu kehendak Bapa, Yohanes 6 ayat 40. Nah, kehendak Bapa lah makanya Yesus yang membangkitkan siapa? Orang mati, karena dia yang kelihatan. Roh tak terhampiri, roh itu, zat itu. Maaf, di dalam Islam juga Allah itu zat, tak kelihatan. Kami juga seperti itu di kekristenan. Allah itu tak kelihatan, tak terhampiri. Makanya firman-Nya menjadi manusia agar bisa dihampiri. Itu dia. Lalu, mana lagi tadi? Yesus kelak akan mengusir orang menuhankan Yesus. Nyala kau, hai engkau pembuat kejahatan. Banyak orang Kristen yang mengatakan, Tuhan, aku sudah menyebut namamu, aku sudah berbuat ini. Tetapi banyak peraturan di belakang yang kita tidak kelihatan. Tetapi Tuhan mencatat, malaikat mencatat semua dosa-dosa kita. Nyala kau nanti di akhir zaman. Yesus mengatakan seperti itu kepada umat-umat Kristen yang munafik. Gitu dia. Orang-orang Farisi, itu dia. Orang-orang Farisi yang bagaimana ciri-cirinya? Dia menganggap hanya dirinya saja yang benar. Mereka itu pamer-pamer kebaikan. Itulah maksudnya orang Farisi. Nah, begitu ya. Itulah maksudnya Yesus akan mengusir orang-orang yang seperti itu. Terima kasih. Silakan. Iya, saya ulang pertanyaan saya. Menurut Yesus, dia akan datang setelah terangkat ke langit, datang dengan jasadnya atau datang hanya suara saja? Itu loh pertanyaan saya. Ibu kemana-mana. Karena sebenarnya ya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Menurut Yesus, dia akan datang setelah dia terangkat ke bumi. Kedatangannya setelah itu kedatangannya lengkap jasad atau cuman suara? Lengkap jasad atau dengan suara? Itu pertanyaan saya. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang kembali. Nah, kedatangannya ini ada jasadnya atau hanya suara saja? Kalau suara saja, mana dalilnya? Kalau lengkap dengan jasadnya, saya akan kasih dalil. Menurut Yesus dan menurut malaikat. Silakan. Dia datang dengan tubuh kemuliaan. Ada ayatnya, tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Maksudnya tubuh apa kemuliaan itu? Tidak lagi dengan jasad. Tubuh kemuliaan. Kemuliaan Yesus. Tubuh kemuliaan Yesus adalah konsep teologis yang menggambarkan tubuh Yesus saat ia menunjukkan kemuliaannya. Itulah yang iya, dia datang lengkap dengan jasadnya, tubuh jasad, jasad. Bang Juma. Iya, berarti kan dia masih mau menghampiri manusia. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Gak mungkin roh yang tak kelihatan kita lihat. Nah, kan? Terus yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus itu keilahian itu. Ilahian kan makanya dalam cahaya dia datang. Yesus datang lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ada jasad atau tidak? Iya, waktu datang ke Paulus itu kan masih dia memilih Paulus, bukan global itu. Itu hanya pribadi. Dia hanya memilih. Sama kayak Bu Yuni dulu, waktu katanya dia bermimpi, datang katanya Yesus menyentuh tubuhnya katanya. Waspadalah. Tahu lah kita ya. Jawab Yesus. Begitu. Waspada. Yesus memilih Paulus gitu. Waspadalah. Secara global datang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya orang itu mengatasnamakan akulah Yesus.
dan berkata, akulah Mesias. Dan oknum yang mengaku Mesias ini akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab, kata Yesus nih, harus tergenapi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Berarti oknum itu datang dengan memakai nama Yesus. Aku Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus terangkat ke langit, sejenak sebelum terangkat, dia mengatakan akan datang nanti lengkap dengan jasadnya. Dan malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang kedua kalinya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia terangkat dengan jasad, dia turun ke bumi dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Apa akibatnya Yesus palsu datang? Separuh dari keturunan Adam menyembah roh tersebut, termasuk Budarni. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesusnya tidak pernah mendatangkan dirinya dalam rupa cahaya. Yesus malah berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan datang lengkap dengan jasadnya? Diterangkan Yesus sendiri di dalam kitab saudara, dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia. Berarti ketika anak manusia ini datang, dia adalah anak manusia, bukan anak roh, bukan anak hantu, bukan anak ayam, tapi anak manusia. Selayaknya anak manusia lengkap dengan jasad, dan ketika ia datang, tanda-tandanya ada cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus datang lengkap dengan jasad, dan dia diantar dengan cahaya yang terlontar dari timur ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus, makanya dikatakan waspadalah. Waspadalah. Dikatakan dalam Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, lihat jangan kamu pergi ke sana, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Mesias. Bukan Yesus tapi Mesias. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Paulus mengaku bukan menerima dari Yesus. Yesus manusia. Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Paulus menerima Injilnya bukan dari manusia, berarti bukan dari anak manusia, berarti bukan dari Yesus, tapi dia mengaku menerima Injil dari Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus datang nanti lengkap dengan jasadnya. Malaikat pun berkata lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus hanya roh. Dan Yesus berkata bahwa iblisnya datang berupa cahaya, roh. Matius 12 nomor 22, orang yang kerasukan roh jahat akan buta. Paulus Kisah Para Rasul 98, dia buta setelah bertemu dengan cahaya tersebut. Kenapa ajaran Kristen tidak sama seperti ajaran Yahudi? Karena Kristen adalah pengikut Paulus yang bertemu dengan makhluk bernama Yesus. Itu alasannya. Kenapa Islam datang? Karena ajaran Yesus sudah dipalsukan. Lahirlah Kristen. Islam datang untuk meluruskan itu semua.
Silakan Anda bantah. Yesus berkata, waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu Yesus. Ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Ingat, ada beberapa buku yang dikarang Paulus di dalam bilik penjara. Simeon itu artinya penjara, bilik rahasia. Dia menuliskan di dalam bilik rahasia dan mengaku bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus. Sedangkan Yesus lagi anteng-antengnya duduk di sebelah kanan Bapaknya. Tiba-tiba ada nongol, kemudian orang mengaku, aku Yesus lo, aku bintang timur lo. Padahal tradisi Yudaism ketika berbicara mengenai bintang timur itu adalah Lucifer. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Makanya Yesus memberikan tanda apa? Tanda untuk angkatan jahat adalah bangkit pada hari ketiga dari kubur. Kenapa bangkit dari ketiga pada hari ketiga ada bangkit keluar dari kubur? Karena di Yesaya 14 nomor 15, iblisnya diturunkan ke dalam kubur. Makanya orang Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu adalah simbol, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan angkatan jahatnya ikut kepada Paulus. Dan Yesus pun akan mengusir angkatan jahat.